Di Iran itu perempuan bebas kemana saja itu rasanya dari dulu bebas. Perempuan jogging jam 12 malam di taman, itu jam 12 malam lampu nyala, listrik melimpah, energi melimpah, makanya tengah malam nyala semua tuh. Perempuan lari tenang-tenang itu. Titik waktu yang kedua yang sangat penting harus dipahami, 2002, ketika mulai muncul dugaan program nuklirnya Iran dituduh membuat senjata nuklir. Nah, ketika menghadapi rezim yang katanya represif, yang teokrasi ini, mereka kelihatan bersatu. Tapi apakah kalau katakan benar jatuh rezim ganti, apakah mereka siap dengan penggantinya? Mereka akan ribut sendiri. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Teheran membara, Washington siaga. Dunia diambang perang yang tak terduga. Bukan sekedar berita di layar kaca. Ini ancaman nyata di depan mata. Kita bedah faktanya. Apakah memang seperti itu? Langsung saja kita ulas bersama Dubes Indonesia untuk Iran. Periode 2012-2016. Dian Wirangjuri. Pak Dian, terima kasih telah hadir di Tutup Poin Aja. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat datang juga Pak Jaka, terima Tutup Poin kasih Aja. teman-teman, terima kasih. Kalau kita melihat situasi Iran yang sempat memanas, kemudian seolah terlihat Amerika Serikat memanfaatkan itu, sebenarnya kondisi di Iran, di negara Iran itu sendiri selama Bapak bertugas atau mungkin dalam pengamatan Bapak saat ini seperti apa? Terima kasih Mas Eka. Begini, saya selalu berusaha menjelaskan, mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Kalau dibilang tadi, Amerika memanfaatkan, buat saya dari 79 sampai sekarang, Ya. dari revolusi Iran sampai detik ini, Amerika berusaha memanfaatkan Iran untuk kepentingannya. Hanya tidak bisa. Tidak bisa, tidak tercapai tujuan. Tidak tercapai. Kalau dipotong pertanyaannya kembali, situasi saat ini dari 28 Desember ya, mulai demo besar itu, saya cuma bilang begini loh, media mainstream dunia itu adalah media barat. Semua yang mengcover Iran didasarkan pada media mainstream barat. Buat saya pasti, tolong dicatat, pasti bias. Karena DNA-nya mereka sudah anti-Iran. Oke. Jadi tidak akan pernah balance. Dan itulah yang ada di media berita, cetak, atau audio. Ini anti Irannya sejak tahun 1979 itu ya, Sejak tahun 19, sejak mereka, revolusi Iran. sejak revolusi Iran dan pengaruh mereka terhadap monarki Iran pun hilang karena runtuhnya monarki Iran. Sejak saat itu pula mereka ingin kembali dengan cara apapun. Nah kalau dilihat sejarahnya ini selama beberapa tahun ini, apakah titik saat ini adalah krisis yang paling parah sejak revolusi Iran itu tahun 1979? Atau ini hanya konflik internal biasa saja begitu? Ini Mas David nih bagus nih. Ini jujur pertanyaan ini baru. Tapi kalau dibilang apakah yang sekarang ini yang terbesar atau paling mencekam atau mengancam, tidak juga. Gejolak di dalam negeri Iran yang ingin menggantikan sistem pemerintahan Otoritarian? pemerintahan keagamaan, teokrasi, Birokrasi ya. itu sudah ada sejak awal. Hanya mereka harus diam karena revolusi Iran sedang pada peaknya. Mereka tetap berusaha menggalang kekuatan selama ini dengan berbagai cara. Nah, kalau dibilang sekarang ini apakah puncak dari segala upaya mereka? Mungkin. Karena apa? Karena peran media yang dimanfaatkan maksimal oleh mereka. Zaman dulu berita hanya ada radio atau TV secara terbatas. Sekarang media sosial meluas di mana-mana sampai siapapun ketik Iran pasti keluar berita mainstream. Betul.
itulah yang memperparah seakan-akan keadaan demo ini adalah yang terbesar. Relatif dalam konteks sekarang ya mungkin terbesar dari segi jumlah. Tapi dulu ketika ada pergolakan yang 1000 pun waktu itu besar. 1000 peserta demo. Karena tidak ada yang memberitakan. Cuma ada di Iran ada demo. Seakan-akan demo itu baru pertama kali itu waktu itu. Ya. Kalau dari sisi dampaknya gimana? Maksudnya Nah. ini kan karena dari ada ini juga official Iran juga yang menyatakan ada 5.000 orang tewas gitu di dalam demonstrasi itu. Saya jawab itu dulu, nanti saya kembali ya ke yang pertama. 5.000. Ketika saya harus panggil Donald Trump atau Paman Trump nih. Paman Donald, saya di mana-mana pakai Paman Donald. Ketika Trump bilang, rezim yang sekarang represif. Kalau mereka melakukan tindakan represif terhadap demo, saya akan masuk. Betul. Diklarifikasi. Itu ancamannya. Maksudnya apa? Kalau ada demo sampai tewas, saya akan masuk. Amerika akan masuk. Kalau dikatakan 5.000 tewas, kok nggak masuk-masuk, Mas? Artinya apa? Mungkin 5.000-nya belum tentu 5.000. Makanya saya bilang tadi. Ada yang bilang, bahkan udah ada yang bilang 12.000, Mas. Lalu bilang nggak masuk akal lagi. 12.000 itu kira-kira kalau disorot itu kan nggak mungkin 12.000 nggak kelihatan. Di cara apapun, ketika di internet di embargo, di boykot yang 2 hari itu, kan tetap orang bisa merekam kalau memang ada yang 2 atau 5.000 tadi tuh. Rumah sakit kek, kemudian sekarang internet sudah normal, kan bisa disiarkan bahwa korban. Pernah ada? Tidak ada. Kalau benar 5.000, apalagi 12.000. Kalau ada korban, iya. Di kita yang nggak ada krisis, nggak ada ancaman juga korban ada gitu kan ya. Iya. Apalagi di sana. Yang kalau mau dibilang campur tangan, ya jelas campur tangan itu ada. Kita bisa cerita butir itu. Tapi maksudnya begini. Bagaimana mungkin, saya di sana 4 tahun dan saya tukang belusukan ya. Teheran itu atau Iran punya sistem yang bagus dalam soal TPU, tempat pemakaman umum. Di setiap kota hanya ada 1 TPU. Nah di Iran itu yang berapa juta sekarang? 7 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. 1 TPU. Yaitu di pinggir Teheran yang luas sekali sampai kapanpun. Sudah mereka perhitungkan. Ya kalau 5.000 mati masa TPU-nya nggak kelihatan ada pembunuhan penguburan massal gitu loh. Kan keluarganya tahu kan ada video yang dilihat jenazah berapa puluh itu kan keluarganya pasti memakamkan. Itu pasti dimakam itu gitu loh. Tapi kan nggak ada berita atau apalagi video yang menyatakan bahwa pemakaman massal kan nggak ada tuh. Karena pemakaman cuma 1. Nah itu saja sudah membuat saya tidak masuk akal gitu loh. Tapi korban pasti ada. Ya. Nah, tadi disinggung, maaf, yang sebelumnya apa nih? Konflik internal. Ini hanya konflik internal saja. Dari Konflik internal. Mas Eke, Mas David, marilah kita tidak naif terhadap kata konflik internal. Endonesia aman tentram nggak? Aman tentram dong, ya kan? Betul. Ada konflik nggak? Konflik Banyak. Ya. Nah, seberapa jauh konflik itu diprovok untuk menjadi sebuah Semakin konflik terbuka? Itulah yang terjadi dengan demo-demo kan Ya. di kita. Ya. Ya dimanapun seperti itu polanya. Bahkan sama. di Iran pun juga demonstrasi juga terjadi. Wah, dan tadi besar. Tapi ya diprovok. Ada yang memprovok. Siapa yang memprovok? Orang dugaannya agen-agen Israel, agen-agen Amerika. Saya bilang tidak salah maksudnya. Ya benar sekali gitu loh. Itu bukan barang baru ya. Kegiatan mata-mata Amerika sudah berlangsung pasca revolusi Iran. Melalui agen-agennya yang masih tersisa. Nah agen-agennya itulah Jumlah yang sangat besar agen-agennya itu, Pak. agen-agen tidak ada yang pernah tahu jumlahnya. Namanya intelijen.
Mas Eka tahu jumlah agen yang disebar waktu demo di Senayan itu? Ya, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Tapi kalau mereka bisa melakukan satu gerakan yang seakan-akan terkoordinasi atau memiliki komando, itu kan pasti ada seseorang di belakang atau sekelompok di belakang yang mengendalikan itu semua. Di Iran sama, kelompok-kelompok yang anti pemerintah, yang notabene namanya pemerintah Islam Iran. Ya. Itu kan banyak. Yang anti-Islam, itu pun masih pecah. Yang anti-Syiah, yang anti Sunni. negara teokrasi tadi, Teokrasi. yang anti-ideologi. Karena di antara kelompok oposisi masih ada yang lumayan kuat yang namanya Mujahidin Khalq tuh, MEK. Itu udah dilarang, tapi tetap punya pendukung, punya simpatisan. Tokohnya sendiri ditahan atau Terdata, semua terdata. artinya dalam tahanan atau dia Banyak yang ditahan. Banyak yang ditahan. Tapi kan seperti di kita juga, bandar narkobanya di dalam, tapi kan agennya di luar banyak tuh. Ya kan? Sama lah seperti itu. Motif kriminal seperti itulah. Sama. Nah, ketika menghadapi rezim yang katanya represif, yang teokrasi ini, mereka kelihatan bersatu. Tapi apakah ini logika rasional saja? Kalau katakan benar jatuh rezim ganti, apakah mereka siap dengan penggantinya? Mereka akan ribut sendiri, Mas. Dan seperti ini kan banyak nih. Coba lihat di Suriah, si Assad jatuh, sampai sekarang belum terbentuk pemerintahan yang resmi kok. Di mana? Irak, lama tuh, di Taliban, Afghanistan. Tapi ini katanya Pahlavi lagi didorong untuk kembali. Pahlavi didorong dan diberitakan oleh media mainstream barat. Di Iran sendiri tidak populer, Pak. Oke. Kenapa? 79 ya. Ketika 79 reformasi, euforia keberhasilan revolusi itu sampai 90 masih terasa. Orang-orang yang mengalami penindasan zaman monarki, 90 itu kan masih umur 40-an, 50-an, bahkan sampai 2000, itu masih merasakan hal itu. Walaupun Iran diembargo, walaupun boikot terhadap produk-produk Iran di mana-mana. Pernah dengar ada krisis nggak? Iran itu negara kaya loh. Dengan minyaknya itu dia bisa hidup, bertahan. Nah, titik waktu yang kedua yang sangat penting harus dipahami, 2002, ketika mulai muncul dugaan program nuklirnya Iran dituduh membuat senjata nuklir. Betul. Dari pernyataan ini saja dibuat oleh sebuah kelompok oposisi, kelompok oposisi persatuan katanya bermarkas di Amerika. Dan kelompok ini mengklaim kami punya data satelit, foto-foto, kami punya data melalui agen-agen, kami punya data melalui informasi rahasia yang kami sadap bahwa Iran punya program nuklir. Dan itu kemudian ada serangan pada sekitar Juni 2025 kemarin kan? Itu kemudian. Saya masih mau cerita yang sebelumnya. Titiknya nih ya. Begitu ada program nuklir itu sanksi makin diperketat segala macam. Nah, baru mulai lebih, apalagi media sudah mulai 2002 sudah segala macam ada nih yang di depan kita ini. 2002 itu ketika generasi yang lahir tahun 90-an tadi, itu begitu bangun 2002 itu umurnya belasan, dia tidak merasakan penderitaan zaman monarki. Dia taunya kok internet susah, dia kok terbatas, sementara di video-video dia lihat tuh di Amerika hidupnya bebas, di Eropa bebas. Mereka-mereka inilah yang sasaran empuk buat intimidasi, buat provokasi tuh. Iran tuh kayak negara kamu kayak begitu. Memangnya seperti apa penderitaan yang dialami pada zaman monarki itu? Karena kalau dilihat kan dulu liberal. Saya sambil minum ya. Iya sambil minum. Mengikuti Eropa ya kan, gayanya juga mengikuti Amerika, bahkan dulu CS dengan Amerika tuh. Sangat. Sampai dikatakan membangun instalasi nuklir Betul. untuk
listrik begitu. Betul. Kalau dibilang kenapa mereka tidak merasakan penderitaan, generasi yang muda ini, mereka taunya kok sekarang kita nggak bisa nonton video, nggak bisa bepergian. Kalau mau dilihat nyata sejarah, kedekatan Amerika dengan monarki waktu itu melebihi kedekatan Amerika dengan monarki Eropa. Karena di Eropa tidak ada apa-apa. Di sini ada minyak, ada gas. Jadi sangat erat. Orang Amerika nabrak warga Iran itu seperti nabrak ayam, nabrak kucing. Tabrak aja tinggal. Jangankan diplomat, kalau diplomat bisa punya imunitas. Warga biasa, katakan bisnis urusan minyak, nabrak. Itu ditinggal begitu saja. Itu yang terlihat nyata oleh rakyat Iran. Dulu pernah zamannya Iran ada namanya Safak, pasukan rahasianya Pahlavi. Ya kalau kita zaman dulu lah, apalah Komkamtib apa-apa yang gitu-gitu yang kemana-mana, yang udah jangan ngomong, jangan apa, hilang gitu loh. Nah, yang generasi sekarang itu tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan bahwa dulu itu ada yang namanya Safak. Yang ada sekarang, kita perempuan harus pakai hijab, dulu enggak gitu kan? Ya. Laki-laki juga ya nggak bisa sebarat lah acara apa pakai celana pendek kata apa juga kan di Iran mana jarang kita lihat orang laki-laki seakan-akan terbatas. Padahal di butir itu saja kalau mau lihat hijabnya, maaf ya yang perempuan, hijabnya Iran itu selendang. Oke, bukan hijab yang maaf yang tertutup. Yang pakai niqab yang tertutup. Memang ada. Ya itu kan Burka, pilihan. burka. Itu kan pilihan. Ya. Terutama orang-orang tua, terutama di daerah selatan tadi, yang pengaruh dari seberang sana kuat, itu banyak yang masih itu. Tapi di Iran itu perempuan bebas kemana saja, itu rasanya dari dulu bebas. Supir taksi, saya tukang ngeluyuran makanya saya udah nyobain apa aja. Supir perempuan tuh banyak. Perempuan jogging jam 12 malam di taman. Iran salah satu negara yang tamannya paling banyak ya, tolong diingat tuh. Jadi di tamannya dia tolong jangan bayangin taman kita. Sana teratur, tempat jogging ada, tempat gymnya ada yang publik Free itu. yang publik punya ya. Free. Itu jam 12 malam lampu nyala. Listrik melimpah, energi melimpah. Makanya tengah malam nyala semua tuh. Perempuan lari tenang-tenang tuh. Tanpa ada rasa ketakutan, mungkin di beberapa negara Arab lainnya malah menjadi ancaman bagi Iya, perempuan. jangankan negara Arab. Di negara kita ada ibu-ibu pulang kerja malam ditahan sama polisi syariah Tangerang tuh, ingat nggak kasusnya? Di sana, tolong, pemerkosaan, pelecehan seksual, hukumannya berat, perkosaan mati, hukumannya. Kata siapa? Saya yang menyaksikan. Seorang wanita Indonesia diperkosa 4 orang Di Iran. di Iran. Alhamdulillah bisa diselamatkan, datang kami lindungi. Kita minta polisi kejar, ketangkep 4 orang. Pelakunya ketangkap. Pelakunya ketangkep, Apa hukumannya, Pak? mati. Empat-empatnya. Empat-empatnya. Artinya sangat tegas sekali hukumannya. Nah, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ya. Perlu pembuktian, Ya, perlu saksi, perlu rekonstruksi peristiwa, butuh waktu. Tapi sudah pasti mereka sudah mengakui. Proses itu panjang, akhirnya lebih dari 6 bulan sampai vonis. Tapi ketika bulan ketiga mau keempat, si korban ini anak Tegal nih, itu Pak boleh nggak saya pulang Pak, saya udah capek, karena kita tampung sementara kan di rumah-rumah kita atau di kantor gitu loh. Di kantor kita punya tempat di bawah buat nampung teman-teman yang butuh. Saya udah capek, keluarga saya kangen. Saya tanya pengadilan Iran, boleh nggak dia pulang? Oh boleh, tapi harus ada walinya, ada yang menggantikan. Kita rapat, teman bilang, oh Pak yang bagian konsuler aja Pak yang nangani masalah-masalah gini. Karena di mana-mana di dunia kalau ada seperti itu yang ditugaskan diplomat junior urusan konsuler. Di Iran saya bilang saya yang mewakili dia.
Jadi baru pertama kali silakan cek seorang diplomat ikutin pengadilan, apa dia duta besar ya, ngikutin pengadilan saya, gitu. Hukuman mati. Tapi sebelum dia pulang nih, ini kan proses. Jadi waktu dia pulang saya menghadiri sidang, disetujui oleh pengadilan. Walaupun mereka bilang, waduh nggak perlu ambasador lah, nggak enak ambasador kan. Nggak, saya mau ikutin, saya mau tahu prosesnya terbuka nggak. Sebelum dia pulang, korban pulang, saya tanya, kamu mau mereka dihukum mati tetap? Dia punya pertimbangan. Nggak usah lah Pak Duta Besar, mereka juga masih muda-muda. Ada satu yang tua, apalagi yang tua juga. Nggak usah hukuman mati. Oke, maunya kamu berapa? Ya 10 tahun, 15 sudah cukup buat saya. Yang penting saya udah bebas, mereka dihukum. Di kita perkosaan paling 2 tahun atau nggak ada kabar. Santri-santri kita diperkosa nggak ada kabar. Mereka 10-15 tahun. Itulah yang dilakukan di vonisnya mereka. Jadi lebih tegas terhadap wanita. Kalau dibilang pelecehan sama wanita, buat saya bohong. Saya seminggu sebelum bulan Juni kemarin sebelum perang, saya sebulan keluyuran di sana dari ujung ke ujung karena mau napak tilas, mau nostalgia. Ya perempuan, aduh tempat ngopi sana nggak kurang banyaknya, bebas. Saat ini nggak pakai hijab, di jalan udah bebas. Tadi Pak Dian sempat menyinggung terkait dengan cadangan minyak yang dimiliki oleh Iran. Kita melihat seperti apa yang terjadi di Venezuela. Presidennya ditangkap, dibawa dan diadili di Amerika Serikat, dan kemudian mencuat dari mafia narkoba, ya kartel narkoba, menjadi ternyata isunya tentang minyak. Apakah Pak Dian melihat ada hubungan keterkaitan? Karena pelakunya masih sama, Amerika Serikat. Kalau dikatakan apakah ada hubungan, jelas ada. Ya tadi minyak. Ya. Yang menurut saya sumber energi dunia, walaupun sudah ketemu beberapa energi baru atau terbarukan, saya yakin 50 tahun ke depan aja tetap mengandalkan energi fosil atau karbon itu kan. Saya yakin tuh. Ya kan minyak masih dipakai buat bikin itu botol. Itu plastik. Dia, ini dia nih ada minyak nih, ya kan. Nah, artinya apa sih? Venezuela, kawasan dunia selatan dekat mereka, ada minyak. Amerika juga cadangannya banyak ya. Cuman dia tidak mau menggunakannya dulu, walaupun sekarang udah jadi produsen terbesar ya, tapi dia irit-irit gitu loh. Tapi lebih mengandalkan tadi itu karuan. Nah sekarang untuk mencari alasan, apa sih alasan ganti Maduro? Alasannya karena dia punya minyak. Wah sangat tidak sah, sangat ilegal itu, orang dia resmi terpilih kok. Ya betul. Jadi carilah alasan lain. Ya narkoba, paling gampang. Seperti dulu Noriega. Tapi kan ada juga terlihat memanfaatkan situasi pada saat Maduro ditangkap. Rakyatnya seolah-olah ya seperti diaspora Venezuela yang berada di negara-negara Eropa merasa happy mereka. Karena presiden yang dianggap diktator, tidak memperhatikan masyarakat. Apakah isu-isu seperti itu juga ada di Iran, Pak? Isu seperti itu bisa dibuat, apalagi dalam konteks sekarang, dengan berita perang berita. Sekarang CNN itu kan pernah jadi waktu awal-awal berdirinya, terus kemudian menjadi kuat. Kan dianggap sebagai anggota tetap Dewan PBB, Dewan Keamanan PBB ke-6. Joke-nya. Karena begitu powerfulnya media. Nah, sekarang itu digantikan oleh media-media mainstream, kan gitu. Seakan-akan orang di Eropa yang Venezuela gembira. Waktu mereka lari karena dari rezim, karena mereka tidak cocok dengan rezimnya. Tapi ketika rezim berganti, yang sana pulang, yang gini, yang pendukung sebelumnya lari gitu kan. Itu kan akan begitu terus polanya. Jadi buat saya melihat seperti itu, apakah karena saya diplomat, menangani hubungan internasional, apakah seorang Maduro mengganggu tetangganya gitu loh? Kan enggak. Apakah Maduro punya niat untuk invasi, memperluas wilayah negaranya? Enggak juga. Tapi kan tudingannya bahwa Maduro memfasilitasi peredaran narkotika melewati dia. Dia ke Amerika, betul.
apakah alasan seperti itu tidak lebih berhak kalau dilakukan oleh negara yang kelewatan dulu deh? Katakan nih sebelahnya apa tuh? Kolombia juga ya? melakukan hal yang sama. Artinya gini loh, di Eropa, di Indonesia pun narkoba masalah besar ya. Ya. Terus apakah karena kita bilang ini gara-gara segitiga emas tuh, Kamboja, Laos, Myanmar tuh, apa kita harus langsung serang ke sana gitu loh? Siapa yang memberi mandat dia untuk melakukan itu? Kalau kita ingat kita ada aturan hukum internasional dan ada organisasi yang menangani, antara lain PBB. Ya masalahnya yang itu nggak dianggap ya, Ya. sama Amerika. Makanya keluar sekarang. Kan mestinya secara prosedur Indonesia ada masalah SIPA dan Ligitan kan nggak main gebuk Amerika kan, Malaysia Malaysia. kan. Kita ajak ngomong dulu, nggak ketemu ya Proses kita diplomasi dilakukan. kita bawa karena buntu kita bawa ke arbitrase internasional Den Haag. Loh ini kok Langsung hanya gara-gara sumber narkobanya dari sana atau dia dari transit utama kok langsung diambil gitu loh. Padahal negaranya sendiri, kalau tadi dibilang euforia Eropa, sekarang Maduro ditangkap, pendukungnya tetap nggak masalah, nggak ada demo kan, gembira, Maduro kan biasa-biasa aja tuh. Ya. Bahkan sekarang presiden, wakil presidennya pun sementara diberikan kekuasaannya, nggak langsung digantikan kok, ya. Buat saya ini, ya karena tidak apple to apple aja. Jadi dia bisa sewenang-wenang gitu Amerika itu. Kalau kita lihat ada poros ya Pak Dian ya, yang ada latihan militer gabungan di Afrika Selatan, yaitu poros Teheran, Moskow, dan Beijing. Nah, kalau kita lihat secara global, geopolitik global, banyak publik menilai antara Amerika dengan Cina itu sedang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan di dunia ini. Apakah memang ada hubungannya itu, Pak? Dalam konteks geopolitik pasti ada. Karena yang diperebutkan mereka adalah bagaimana bisa menjadi dominan di dunia. Ya. 3 negara yang sampai sekarang, dulu Bung Hatta kita mendayung di antara 2 karang. Saya pernah menulis artikel, kita sekarang bukan 2 lagi, 3 harus mendayung kalau kita mau bebas aktif, yaitu Cina. Kenapa mereka bisa menjadi disebut negara superpower? Kemampuan ekonomi, kemampuan militer, kemampuan teknologi, kemampuan diplomasi, dan kemampuan teknologi, termasuk cyber. Semua mereka kuat di sini. Orang tidak banyak yang tahu, misalnya Cina, Amerika punya kedutaan di hampir 200 negara ya katakan ya. Rusia 160-an. Mereka tidak pernah membayangkan Cina. Dikira Cina masih seperti yang dulu. Cina punya kedutaan di 150-an negara. Dari segi itu berarti pengaruh mereka tuh sudah merasuk kemana-mana. Nah kalau kembali sekarang, apakah persaingan militer? Iya. Dalam konteks ekonomi, Amerika, Cina yang dominan. Karena Rusia masih belum lepas dari trauma perang dingin. Sekarang mau bangkit, ada masalah Ukraina misalnya. Jadi dalam ekonomi mereka seakan diam. Tapi dalam konteks militer, siapa yang bisa menganggap remeh militernya Rusia? Senjata nuklir masih lebih banyak dari Amerika. Dia 6.000, Amerika 5.000. Cina mulai menuju 1.000-an. Nggak bisa dianggap remeh kan? Teknologi. Dan siapa yang mengabaikan Cina? Jadi Amerika jelas terancam. Tapi ketika menyangkut bidang-bidang atau kawasan dunia, Amerika memang masih dominan. Karena apa? Salah satu faktornya kemampuan militernya, pangkalan militer Amerika hampir ada di semua pelosok dunia, 800-an pangkalan. Jadi cepat sekali kalau mau deploy sesuatu. Ya, makanya dari segitu saja persaingan di antara mereka udah pasti susah. Hanya dalam konteks Amerika pertanyaannya begini, negara mana yang pernah diinvasi oleh Cina? Tidak ada. Modern ya, jangan ngomong zaman dinasti dulu. Negara mana yang pernah diinvasi oleh Rusia? Tidak ada.
oleh Soviet, ada dulu. Soviet ada. Afghanistan, ya Ya. kan? Tapi Amerika sepanjang pasca Perang Dunia Kedua saja ada berapa? 40-an perang dia lakukan. Loh, yang negara yang sifatnya ekspansionis itu siapa gitu loh. Lah kalau sekarang Cina sudah mempunyai kemampuan yang sama, tentunya dia berusaha mengimbangi kan. Ngomong Afrika Selatan. Cina sekarang sudah punya pangkalan di Djibouti. Karena Djibouti negara yang menerima pangkalan dari siapapun yang merasa punya kepentingan asal, Bayar. Iya. ya kan? Ada kompensasi lah. Kenapa Djibouti? Selain polusi negaranya, Djibouti adalah di tengah, di ujung Laut Merah. Yang kalau dari konteks geopolitik migas, minyak juga, itu kan minyak Saudi yang lewat situ kecegat Houthi. Ya. Makanya sekarang ada Somaliland didukung Israel. Karena dengan mendukung kemerdekaan Somaliland berarti Israel kemungkinan akan bisa punya pijakan untuk menyerang Houthi, tinggal seberang tuh. Tinggal nyebrang. Ya enggak? Nah, kembali ke Afrika Selatan. Cina sudah melirik negara-negara potensial dimanapun. Termasuk tadi di Amerika Latin yang dulunya mengakui Taiwan, sekarang sudah menjadi Cina. Jadi kedutaan Cina itu yang ada. Berarti dia juga tidak diam di sana. Nah, di Afrika Selatan, kalau pertanyaan tentang Afrika Selatan, buat saya bukan hal yang aneh ya. NATO itu untuk kawasan mana? Atlantik Utara. Tapi bikin latihan perang sama Jepang tuh, kira-kira maksudnya apa? Bikin kantor perwakilan NATO tuh, padahal wewenangnya mempertahankan bersama Eropa Barat. Nah, terus apa masalahnya dengan Cina latihan di sana? Hak diplomatik prerogatif siapapun yang memang mampu mengirim pasukan buat latihan, ya silakan aja. Indonesia kalau mau ikutan mungkin kalau diundang, kenapa tidak? Oke, tapi kalau dilihat dari konflik yang ada sekarang di Iran ini dan campur tangan Amerika ya, dan kemudian Iran sendiri terancam tanda kutip bahwa akan diganti rezimnya. Kok nggak terlalu kelihatan ya bahwa Cina ini juga membantu Iran secara langsung. Padahal mereka ini kan sebenarnya istilahnya tuh apa? Udah CS Membentuk, lah ya. ya Mereka CS, tuh membentuk dengan poros Russia baru. gitu. Betul. Ya. Begini, melihat poros dunia tuh begini ya. Poros dunia bisa berubah. Ya kan? Kita dulu dekat sama Cina, kita pernah dekat dengan Rusia, ya kan? Itu kan biasa. Di Timur Tengah pun begitu. Dulu Iran dekat dengan Amerika, sekarang musuhan, kan gitu. Dulu Iran sama Israel juga temenan. Program nuklirnya Iran aja tadi kan dibilang, yang bikin Amerika yang bantu pertama. Ya kan? Mesir juga pernah dekat Rusia, Uni Soviet. Itu semua bisa berubah tergantung kepentingannya saat itu. Nah, sekarang kepentingannya memang berbeda. Karena tadi itu faktor-faktor sejarah yang kita ungkapkan. Tapi maksudnya kalau dibilang Iran, kenapa Iran jadi penting? Buat saya, kenapa Iran sangat sensitif ya terhadap perkembangan yang dilakukan Amerika. Kita lihat peta geopolitik adalah tentang dunia. Peta dunia kita harus di sekitar Iran. Negara apa saja, Arab khususnya di sebelah baratnya. Di sana ada Afghanistan, ada yang katanya yang masih kaitan barat. Satu, berarti dia seakan-akan di tengah-tengah bangsa Arab. Dia Persia loh ya. Banyak yang salah paham. Mereka menganggap Iran itu bangsa Arab. Persia namanya bangsa Persia. Peradabannya ribuan tahun yang lalu. Dia dikatakan berhadapan dengan Arab. Dia Islam Syiah. Pusatnya, kepalanya. Khomeini sekarang dianggap kepala. Makanya negara-negara Syiah warga Syiah dari Irak yang berbatasan itu atau pemimpin Syiah Irak itu selalu sowan sama Khomeini. Dan di Irak mungkin lebih dari 50% ya Syiah. Di Bahrain 70% ya Syiah. Di Saudi 5-10% Syiah yang makanya sempat putus hubungan.
Jadi tersebar di mana-mana sejak dari dulu. Ya. Bukan dari konflik perang. Bukan dari ekspansionisme gitu loh. Jadi sudah ada. Berarti dia adalah kepalanya. Dikelilingi oleh Arab yang notabene sebagian besar Sunni. Ya nggak? Ancaman bagi Iran adalah ancaman orang bilang eksistensial seumur hidup akan ada tuh. Ya nggak? Dia akan jadi berhadapan dengan Arab, akan jadi negara Sunni yang dikelilingi Syiah yang dikelilingi Sunni. Tapi dalam konteks geopolitik lebih luas, dia jadi incaran dunia karena minyaknya. Ya, terutama oleh Amerika. Jadi Cina pun dekat karena memang minyaknya juga atau bagaimana? Selama ada negara masuk ya dari 3 negara ini, Amerika, Rusia, Cina, negara yang 2 tidak akan diam. Dari ekonomi, yang 2 tidak akan diam. Dari segi politik, yang 2 tidak akan diam. Karena kalau membiarkan yang ini dominan di situ, riskan buat kepentingan mereka, kepentingan global mereka. Makanya dalam konteks Iran, mereka tahu kok mereka akan berhadapan dengan Amerika. Ya siapa yang bisa dipercaya dalam konteks geopolitik oleh Iran yang mampu membantu mengimbangi? Ya Nah ini Cina akan dan Rusia. Cina dan Rusia. Tapi konfliknya ini yang internal tadi ini akan spill over ke situ nggak? Konflik yang di Iran tadi. Nah, akan spill over ke wilayah sekitarnya dan termasuk Iran, Bisa saja. China dan Bisa Russia. saja kalau ini dikaitkan dengan konflik ini meluas menjadi konflik kawasan yang dikhawatirkan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu menjadi perang dunia lah Ya, kira-kira. ada yang mengatakan ini berpotensi akan memicu perang dunia ketiga. Sekarang saya tanya, Iran sama negara tetangga ada masalah nggak? Setahu saya sudah tidak ada. Tidak ada. Dengan Saudi pun sudah kembali normal. Ya, Ketika Saudi, Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Iran, putus memang itu karena ulama Syiah di Saudi dibunuh, Ya. Iran balas dengan bakar kedutaannya kan, Betul. putus. Tapi apakah ada perang ketika itu? Tidak ada. Makanya bisa diupayakan damai. Yang mengusahakan damai Iran sama Arab Saudi siapa? Indonesia yang moderat? Beda. Siapa? Cina. Cina yang bisa mempertemukan presiden Iran dan Raja Putra Mahkota Saudi. Damai itu. Nanti kita bisa bicarakan peran Indonesia terus apa yang katanya moderat, non-blok, OKI segala macam. Nggak ada sih. Tapi maksudnya kok Cina bisa mendamaikan? Karena dia punya leverage. Leverage-nya apa? Teknologi tadi. Ekonomi. Makanya Iran, gue beli minyak lo. Saudi, gue beli minyak lo. Saudi bilang, boleh, tapi lo invest di gue. Iran bilang, lo invest di gue. Masalah kecil buat Cina. Yang uangnya melimpah kok. Damailah mereka. Sekarang pertanyaannya kita alihkan sedikit ya. Ya. Jangan hanya Saudi sama Iran lah. Konflik Gaza. Apa peran kita? Siapa yang bisa mengumpulkan kelompok-kelompok Hamas untuk bersatu? Kan antara Hamas sendiri nggak klop. nggak klop, betul. Betul nggak? Apalagi Hamas sama Fatah. Ya kan? Nah yang di Gaza ini kan Hamas. Tapi kan di antara mereka ngadepin Israel kan macam-macam tuh. Yang satu ingin perang, yang satu ingin damai, yang satu ingin ya minimal kerjasama, yang satu ingin one state, yang two state. Yang berhasil mempertemukan itu supaya mereka punya satu pandangan yang pragmatis, rasional demi kepentingan rakyat. Cina. Dia bisa mendatangkan semua pemimpinan kelompok ini ke Beijing. Cina lagi. Kenapa? Karena Cina bisa menawarkan kalau lo mau damai, mau segala macam, gue jamin gue yang beresin tuh bangunan-bangunan yang hancur lebur tuh. Datang kan 12 pimpinannya Hamas ke kumpul di Beijing April tahun lalu ya atau 2 tahun lalu. Artinya Pak Dian tidak yakin akan Kembali ke perang tadi ya. iya. Buat saya begini. Sekeliling Iran tadi negara-negara Arab yang sudah maju, modern, sejahtera.
sekarang rudal Iran Israel itu emang bisa mencari celah untuk tidak melewati negara itu. Nggak ada, Pak. Nah, pasti Pasti ngelewatin akan dong. melewati batas Iya. udara wilayah udara negara-negara Nah, itu. kalau sekarang katakan nyasar atau jatuh atau apa, negara Arab itu yang kena. Atau kalau misalnya loh ya, terjadi mulai itu terus Burj Khalifa, bangunan tertinggi dunia tuh kena rudal biasa aja, nggak usah rudal yang hipersonik segala macam. Kena itu kira-kira akibatnya apa? Semua ekspatriat di kawasan Timur Tengah pasti pulang semua. Artinya apa? Bisnis minyak, gas segala macam akan terlantar. Investasi terganggu. Investasi terganggu. Turis terganggu. Kira-kira negara Arab yang sekarang tenang-tenang ini mau diganggu seperti menerima getah seperti itu? Ya Nggak pasti mau. tidak. Jadi ini jauh dari ini ya, sebenarnya Jadi jauh ya. kesimpulannya adalah jangankan perang dunia gitu loh. Perang regional aja enggak ya? Perang kawasan aja rasanya enggak gitu loh. Hmm. Nah, yang banyak dilupakan dari semua ini peran diplomasi ya. Ya, betul, Pak. Karena kita melihat terkait dengan rudal nuklir Iran yang katanya. Kemudian sempat ada diplomasi, ada titik temu, ada pembahasan bersama PBB, IAEA ya pada saat itu ya, Pak ya. Tapi kan itu menghadapi jalan buntu. Kontroversi ya. Ya, kontroversi. Nah, apakah peran-peran diplomasi saat ini sudah sangat lemah kalau dalam pandangan? Ini ada dua isu berarti, dua isu nuklir sama diplomasi ya. Ya, Dua-duanya berujung ke diplomasi. betul. Maksudnya nuklir sama perang yang Sama sekarang perang ya. yang saat ini akan berujung pada diplomasi. Ya. Nuklir. Sejak diungkapkan oleh kelompok oposisi katanya 2002 itu Iran punya program nuklir. Sampai detik ini terbukti nggak? Nggak ada, Pak. IAEA tidak pernah bisa membuktikan. Tidak pernah menemukan. Bukan tidak dikasih izin ya, mereka Ya. punya tim ahli dikirim loh ke sana. Ya. Tapi Bahkan Iran memberikan kesempatan tim ahli untuk Masuk. masuk melihat itu. memverifikasi. Betul, kata yang tepatnya tidak menemukan ya. Tidak menemukan Ya. dan itu diakui. Ketika perang kemarin yang 12 hari itu kan salah satu situs nuklirnya Iran di Isfahan itu katanya diserang Ya. dengan bunker buster itu. Dan katanya nuklir Iran habis. Habis. Karena serangan itu. Radiasinya kemana? Kalau itu benar hancur. Digoyang sama gempa di Jepang aja radiasinya kemana-mana kok. Bocor di Chernobyl, Ya, radiasinya dampaknya Chernobyl kemana-mana. sampai detik ini nggak dibuka tuh kotak mati. Fukushima udah mulai beroperasi karena cuman sedikit bocornya. Ini dibom hancur kemana tuh radiasi itu? Kok nggak ada? Makanya Jenderal Amerika ada yang bilang ya tidak terbukti. Nah dari situ saja kita udah bilang. Saya cuma mau klarifikasi begini ya, diplomasi nanti kaitan juga. Tapi saya mau singgung begini. Saya tidak melihat adanya masalah antara rakyat Amerika dengan rakyat Iran. Jangan salah ya, saya bolak-balik ke Iran nih soalnya. Karena istri saya suka banget main ke sana tuh. Karena bagus. Turis bule banyak loh. Jangan salah. Karena mereka menyenangi sejarah, Ya, arsitektur, budaya, ya kan? Karena peradaban masa Persia masih ada. sampai Sangat sekarang. tinggi, sangat tinggi. Nah, artinya apa sih? Amerika itu sebenarnya bisa kok diajak dialog. Buktinya waktu Obama tercapai itu perjanjian nuklir 2015. Ya. Setelah dirundingkan selama 13 tahun, akhirnya tercapai ditandatangani dan sanksi mulai dicabut bertahap. Kalau sanksi dicabut ini syaratnya Iran harus juga mulai membuka program nuklirnya lebih transparan. Nanti dicek, oh ya Iran mulai terbuka, cabut lagi. Uang Iran yang dibekukan di Amerika 200 miliar itu juga tiap ada kemajuan 2 miliar digelontorin untuk kepentingan rakyat, kesehatan, pendidikan. Kembali ke soal nuklir tadi. Sekarang kalau kita Indonesia ya, kita punya pusat riset nuklir ya. Ya. Serpong di Jogja. Ja- Kalau itu diduga Indonesia punya tujuan buat senjata, dikirim ke Jogja, dicek nggak ada. Terus yang ngecek nih IAEA. IAEA itu yang apa namanya
pakar-pakar yang inspektur yang datang itu sebagian besar barat loh ya. Bisa dibayangkan kan siapa mereka. Misalnya Jogja katanya buat senjata, dikirim ke sana. Tidak ditemui. Terus mereka ingin ngecek ke markas Kopassus di Kartosuro. Karena deket tuh. Dengan dekat, betul. Wah, jangan-jangan di Kartosuro. Kira-kira Indonesia ngizinin nggak? Enggak dong. Apa kaitannya? Iya. Nah, itulah yang jadi isu ketika namanya PMD. Dugaan bahwa military dimension, possible military dimension. Diduga Kopassus bikin nuklir gitu loh. Jadi dia mau nuklir, mau ngecek sana juga. Ya Iran nggak ngasih lah. Orang di Isfahan sudah tidak terbukti, dia mau ngecek instalasi militer dekat Isfahan gitu. Ya itu akan memberikan data kelemahan dan kekuatannya militer negara tersebut. Iya. Persis. Nah itu yang dicoba dilakukan oleh Amerika dalam kaitan perundingan. Tapi akhirnya Amerika mau terbuka, oke, kita sepakati kita tanda tangain. Pokoknya Iran tidak boleh punya pengayaan uranium lebih dari 3,67% itu, karena dengan pengayaan itu cukup untuk reaktor nuklir atau riset. Patuh tuh mereka. Baik, itu kan diplomasi bisa di... Tapi semua ini batal. Gara-gara siapa? Trump naik lagi. Langsung dibatalin tuh. Perjanjiannya 2015, sudah 3 tahun dikucurkan dana yang dibekukan tadi. Trump naik, diganti semua. Berantakan semua. Dan diplomasi di bawah Trump seperti ini, ya tidak akan jalan. Akan sulit ya, Akan diplomasi. sulit. Nah, oleh karena itu, apakah karena kita melihat akhirnya cara campur tangannya adalah melalui riot atau chaos yang terjadi di Iran ya. Nah, itu kan ya paling tidak dugaan sementara. Tetapi apakah konflik di dalam Iran ini akan berujung pada diversionary escalation gitu, yang kemudian mereka pemimpin tertinggi akan membuat satu musuh baru gitu yang memang cuma satu supaya seluruhnya bersatu kembali gitu. Karena ini banyak dicoba ya di beberapa negara, walaupun banyak yang gagal juga. Kalau buat saya gini, kalau Iran, makanya tadi saya bilang kan, ketika revolusi Iran, di kita pun ada kekhawatiran bahwa revolusi Iran akan menjadi domino efek kemana-mana, Islam Syiah akan menyebar. Akan menyebar, betul. Sempat ada ketakutan pada masa itu. Betul nggak? Ya. Tahun 80 itu. Ya. Karena saya lagi kuliah tuh, lagi senang-senangnya baca. Terbukti nggak ada negara yang terpengaruh Syiah di kawasan sini? Di kawasan sana aja enggak kok. Berarti revolusi yang memperkirakan revolusi Syiah itu nyebar tidak terbukti. Apalagi Iran invasi tidak terbukti. Berarti Iran itu nggak ada urusan dengan ambisi teritori. Dia hanya mau survive di negara dia yang sudah secara natural akan berhadapan dengan berbagai ancaman tadi yang saya bilang tadi. Ngapain cari musuh lagi? Jadi ada survival mode selama ini. Persis, wah itu kata keren tuh, survival mode. Jadi musuh satu-satunya ya bukan Amerika kalau saya. Trump, orang seperti Trump. Amerika sebelumnya Trump bisa diajak damai kok, gimana? Saya yakin kalau Trump nggak kepilih lagi atau kena impeach, Situasi akan berbeda berubah. lagi. Artinya tadi skenario yang dibayangkan terburuk tadi, sekarang saja sudah tidak kurang, sudah mulai berkurang relevansinya. Karena yang menghadapi masalah dalam negeri itu Trump. Impeachment ketiga. Kejahatan seksualnya dia. Seks skandalnya sama Epstein tuh. Yang juga bawa keluarga Raja Inggris tuh. Ya enggak? Belum lagi masalah imigrasinya itu, kelakuan polisi ICE tuh. Immigration itu yang warga main tangkap, main usir aja gitu segala macam. Yang sudah ada korban juga loh. Ya. Kok dunia nggak mengeritik tuh korban yang dia? Sempat ramai juga. Ya, tapi Sampai di Minnesota juga di demo kan. Minnesota, betul. Tapi berita di kita kan tidak terlalu bagaimana, Ya, tidak hanya peristiwa saja. sekedar info. Bagaimana masalah dia dengan perlakuan terhadap masyarakatnya lah. Nggak usah jauh-jauh, mereka punya masalah dengan
kesejahteraannya sendiri, berapa banyak tuh yang keleleran tidur, mereka punya masalah narkobanya sendiri gitu yang di jalanan akibat polusinya loh ya. Yang beda-beda antar state itu kan beda. Loh kok sekarang masih mau mikir Iran, mau mikir Greenland coba. Buat saya faktornya satu kok, dia itu. Oke. Di antara Republikan saja, kan sudah muncul gelombang untuk menentang dia kan. Banyak yang udah orang bilang cross the floor untuk dukung Demokrat. Kalau kita bicara soal geopolitik, tentu saja kita tidak bisa lepas dari dampak ekonomi global ya, Pak Dian ya. Dengan isu-isu apa yang dilakukan oleh Amerika saat ini di bawah kepemimpinan Donald Trump, ada yang mengatakan Amerika sedang berada dalam kondisi default. Ini mengacu pada sejarah yang pernah flu Spanyol, Amerika juga melakukan, munculnya Perang Dunia Pertama, Kedua, itu karena kondisi Amerika sedang default. Apakah ini juga Pak Dian melihat kondisi yang sama? Sehingga pertentangan agak berbeda, pertentangan juga terjadi di masyarakat Amerika itu sendiri. Bisa saja, tapi kalau disinggung Perang Dunia, tolong dilihat bedanya lain-lain ya. Ya. Penyebabnya lain-lain ya. Yang pertama masalah monarki, rebutan wilayah, ada kelompok gelap itu putra mahkota dibunuh segala macam. Perang Dunia Kedua, kalau mau jujur lagi Eropa dan Amerika ikut nyemplung, kira-kira kan gitu. Dan untuk ikut nyemplungnya itu ya dilalah kebetulan dilalah pakai bahasa Urdu gitu ya. Dilalah Pearl Harbor diserang sama Jepang gitu ya. Alasan dia untuk masuk gitu kan. Ya jadi perang dunia lah, kalau nggak perang Eropa doang kan ya. Iya betul. Nah dengan itulah kemana-mana akhirnya jadi perang dunia. Loh, perang dunia ketiga terus sebabnya apa? Karena Iran otoriter, apa urusannya? Itu urusan internal negara Iran. Kalau mau jujur gini loh, ini juga banyak yang nggak diketahui ya orang. Aduh, kalau saya capek jelasinnya, makanya maaf kalau jadi berulang kalau udah pernah denger. Demonstrasi itu cuma di kota besar. Saya ke kampung-kampung, saya tidur di kampung. Saya selama sebulan di Iran sebelum perang itu saya tidurnya nggak pernah sama orang Indonesia. Saya jalannya sama orang Iran. Silakan tanya. Saya tidur di teman-teman Iran, mau di Kermanshah, mau di Tabriz sana, di Tales, di mana lagi. Apalagi di Teheran. Jadi saya tahu persis di kampung-kampung itu rakyat itu tidak ada urusan dengan demo karena semua kebutuhan dasar terjamin. Terigu yang katanya naik, roti. Ya kalau dirupiahin dari 300 sekarang 600, naik 100% di sana ya berat lah, tapi 300 perak roti segede gini nih buat 4 orang. Makan Itu pagi. like real price itu 300 perak tuh. Diuangkan rupiah jadi 300 perak. Masa ya? Sekarang minyak sekarang itu tadi saya di sana itu 400 kalau nggak salah 400 rupiah. Sekarang itu mungkin 650. Yang naiknya hampir 100%. Di sana tinggi. Tapi dari segi ini daya beli dan pendapatan rata-rata masyarakat Iran jauh di atas kita loh, tolong diingat tuh ya. Kenapa bisa tenang? Karena kesejahteraan di masyarakat Iran yang tinggal di desa-desa, yang sebagian besar tinggal itu terjamin. Mau contoh kesehatan, ini deh kesejahteraan di Iran. Udah pernah ke Iran belum? Belum sih Pak. Saya belum pernah mampir sih. Belum pernah ke Iran. Lewat sih, Pak. doang. Jadi gini, di Iran, di semua tempat, apalagi ujung jalan, pertigaan, perempatan, di ujung jalannya selalu ada kotak dana. Yang fungsinya? Fungsinya itu untuk siapapun yang mau berderma, Ya. bisa, nggak usah, waduh mana sih masjid, mana sih. Di nengok kiri kan, oh itu dia. Nah, ini maaf ya, nggak ada soal keyakinan, tapi buat saya harus saya sampaikan. Kita bilang rukun Islam 5, tafsir. Ada yang menafsirkan 6, antara ini Iran. Yang kelima itu zakat kita. Ya. Di Iran ada 6, namanya humus. Humus itu kalau masuk. Humus enak dong, Pak. Enak humus dimakan. Oh, itu betul. Itu.
Libanon waktu itu makan. Iya. Ngerti aja itu. Humus itu, kalau Mas Eke atau Mas David sekarang dapat honor lembur nih, Iya. itu harus segera dikeluarkan sekian persen tuh. Harus segera. Padahal kan sudah ada komponen zakat yang juga harus dikeluarkan. Itu beda. Zakat tahunan. Cukup setahun sekali kan. Kalau ini begitu terima lembur, begitu terima honor ekstra, Langsung. harus sekian persen itu masuk. Masuknya itu mana mau masuk, bank udah tutup atau segala di kotak-kotak itu. Makanya kotak itu seragam dari kota besar sampai ujung gunung. Sama bentuknya. Sama bentuknya, sama semua dikunci. Yang memegang dana itu adalah yayasan langsung di bawah Ayatollah Khamenei. Jadi yang Dan tahu. dana itu Diperuntukkan? Nah, diperuntukkan kalau ke Iran nanti nggak akan lihat ada pengemis. Kecuali pengungsi Afghanistan. Nanti kita cerita pengungsi. Artinya tidak ada orang tua keleleran bawa bayi, bawa apa. Tidak ada. Bawa kecimpring, segala macam. Nggak ada. Karena mereka disantuni itu. Orang tua di sana tidak ada masalah. Ininya maaf ya. Bengkak atau apa. Terus nggak tertangani. Galang dana. Kita kan gitu. Di sana tidak akan ada. Pasti langsung ditangani. Jadi tidak ada orang yang aneh-aneh begitu yang. Ya, bahkan kalau di Jakarta pun kita masih lihat sempat ada rame yang berpenyakit kusta atau apa Iya. begitu, atau dibuat-buat Ya, seperti awal- kusta awal. gitu kan ya Pak ya? Di sana tidak akan ada. jadi itu dana dari bonus Dari yang situ. kita terima Kesehatan. selain itu ya. Tidak ada orang, kalau sekarang kita yang banyak nih apa stroke gitu ya. Keleleran atau yang nggak tertangani di kampung-kampung nggak ada. Semua ditangani negara. Itulah makna undang-undang dasar sebenarnya kan. Semua yang begitu kan harus ditangani negara. Di Iran dibuktikan. Diabetes sekarang lagi banyak. Itu obat diabetes itu setiap penderita diabetes punya kartu tuh. Jadi tiap bulan bisa ngambil obat. Orang-orang tua tuh bisa ngambil obatnya. Itu Jadi dari- manusianya sendiri di Iran ini sebenarnya nggak ada problem ya. Dalam arti mereka ya hidup Ya. sebagaimana normal. normalnya aja. Normal, asli. Dan- Jangan salah. Pertanian. Sekarang lihat di padang pasir di Saudi banyak yang udah mulai hijau ya. Di Iran udah banyak yang dibikin hijau tuh padang pasir. Semangka dia tidak pernah impor, bisa bikin sendiri. Padahal buah tropis itu kan air. Iya. Tapi apalagi bangsa tomat, bangsa segala macam nggak impor, jangan salah. Kalau padi sepertiga Iran itu, 2/3 itu padang pasir, gunung batu segala macam. Sepertiga itu persis kayak Indonesia. Sawah banyak, gunung-gunung hijau gitu. Jadi untuk beras rasanya mereka impor. Nggak tahu kita masih impor atau enggak. Katanya sudah enggak. Kan Duta wisata nih kayaknya nih Pak Iya Dian. Pak. Dia- apa? Duta Duta wisatanya wisata Iran di itu Iran. nanti kita ke sana bisa jadi tour guide. Saya suka keluyuran. Ah. Dan keluyuran saya itu sampai ke kampung-kampung dan sampai udahlah saya tahu. Ya. Dari 34 provinsi mungkin saya 32, 30 saya udah datangi. Di Iran itu. Ya. Nah, sekarang mungkin sebagai penutup nih Pak. Oh, udah Dian. tutup ya? Ya. Iya, iya. Bagaimana Pak Dian melihat peran diplomasi di dalam mengelola isu-isu yang saat ini kerap kali terjadi? Terima kasih. Ataukah memang sudah semakin lemah diplomasi, terutama kehadiran Indonesia dalam diplomasi, atau seperti apa? Itu yang penting ya, pertanyaan terakhir itu ya. Harus ada kaitannya dengan negeri. Iya. Tapi terima kasih bahwa diplomasi jadi gong obrolan kita. Teman-teman, kita selalu mengedepankan versi kita tentang perdamaian. Seakan-akan kitalah satu-satunya negara yang punya undang-undang dasar yang mewajibkan kita untuk turut serta dalam partisipasi dalam upaya perdamaian. Ya, dalam Mukadimah pun sudah tergantung. Ya, karena itulah kita harus partisipasi perdamaian. Ke Ukraina lah didatengin gitu ya. Ya. Aduh, teman-teman buka deh undang-undang dasar negara lain. Saya buka-buka sepintas saja, Jepang, Costa Rica, Iceland, Skandinavia sana. Semua undang dasarnya ada mencantumkan partisipasi dalam turut menciptakan. Bukan cuman kita. Oke? Nah, terus
kembali dulu nih ya ke tadi kan kita udah ngomong kemungkinan perang dunia buat saya terima kasih deh. Jauh lah ya. Jauh. Perang kawasan aja juga kecil dengan dampak tadi. Tapi orang nggak mikir ya, dengan bawa Burj Khalifa misalnya kesenggol rudal orang asing ekspatriat di sana pada pulang, mereka nggak mikir. Terus dikira Emirat diam. Diplomasi saat ini dilakukan oleh hampir semua negara Timur Tengah, teman-teman. Nggak perlu gembar-gembor. Kita mau kirim 20.000 ke Gaza, nggak perlu gembar-gembor gitu. Buktinya nggak juga kan, belum selesai kok masalah di sana. Emirat, Kuwait, Qatar, Turki, Mesir, ya, antaranya. Itu gencar-gencarnya deketin Amerika, gencar-gencarnya deketin Rusia, gencar-gencarnya deketin Israel dan Iran. Kalau mau lebih spesifik, Amerika, Saudi dan Israel, dua-duanya mitra strategisnya Amerika. Tapi bertentangan yang ini, walaupun tidak perang ya. Ya. Dua-duanya lagi mumet mikirin deketin, ngomong sama meyakinkan diplomat, melakukan diplomasi ke Amerika, ke Trump. Iran dan Saudi yang dulunya musuhan didamaikan oleh Cina tuh tadi, itu lagi gencar-gencarnya mendekati Rusia untuk tolong jangan bikin statement yang bisa memicu orang Sentimen Trump negatif. tambah nekat. Iya. Diplomasi teman-teman dari kapan tetap dilaksanakan. Jadi jangan pernah beranggapan, wah Indonesia sebagai negara non-blok kita harus berperan. Kita bisa berperan. Nggak usah Indonesia, mereka lagi sibuk. Oke, nah kaitannya dengan Indonesia ya sekarang ya. Iya. Ini forum terbuka kan? Ya. Saya di mana-mana saya terus bilang ini. Indonesia tidak bisa apa-apa. Titik. Mau bukti? Tadi saya sudah sampaikan. Non-blok. Kita harus begini, jangan memihak sana, memihak sini. Ya benar. Tapi kita punya apa? Untuk meyakinkan bahwa kita bisa. Saya mau cerita ya satu ya. Ini jarang saya ceritakan. Satu ketika di satu masa ketika saya bertugas di Jenewa, saya dipanggil duta besar. Dian, saya kepala bidang politik. Jadi Dian, saya ditelepon sama nomor 1. Kita suruh berperan untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Wah keren ya. Oh oke Pak. Terus menurutnya apa? Ya Bapak harus ketemu sama Israel dong. Dubes Israel maksudnya di sana. Saya harus ketemu. Lah iya. Oke, atur aja. Tempat rahasia ya, jangan sampai ketahuan orang. Oh enggak Pak. Tempat ngopi Pak. Biar orang ketemu lihat Bapak ngobrol sama dubes Israel, biarin aja Pak. Orang sebagai teman diplomat di PBB itu Suraya menyampaikan ke masyarakat Indonesia nih. India sama Pakistan itu musuh, tapi kalau di PBB atau dimanapun kita ngopi bareng, teman-teman. Oke, kita dulu sama Portugal musuh urusan Timur, tapi tanya dubes-dubes kita senior atau diplomat kita senior dulu. Ya ketemu diplomat Portugal yang ngopi, kita ngopi aja. India Pakistan itu kalau sidang umum, kalau India mau bicara pasti ngecam Pakistan kan. Pakistan begini masalah Kashmir, nanti dijawab keras. Tahun berikutnya India dulu yang mulai. Itu sebelum sidang kita ngopi. India, besok lo ngomong apa? Gue ngomongin, oh kalau gitu gue jawabin ya. Iya oke. Semua sudah diatur di tempat-tempat gitu loh. Jadi lebih ke soft diplomacy sebenarnya ya. Persis. Nah dalam kaitan itu kembali ke Indonesia, coba saya selalu bilang, apa sih leverage kita? Non-blok. Ya, sebagian negara non-blok aja dulu ngecam kita di tim-tim. Kita duduki tim-tim itu setengah non-blok itu nggak ada yang setuju tuh, bukan mungkin lebih. Kita negara OKI, kerjasama Islam, Islam moderat, Islam mayoritas di dunia. Yang damaikan Cina, Arab Saudi sama Iran siapa tadi? Satu Syiah, satu Sunni, kita moderat di tengah-tengah, kita terbesar. Nggak mampu tuh, saya bikin kawat ke Jakarta waktu mereka putus hubungan diplomatik tuh ke Menlu.
Mohon disampaikan ke Presiden, Presiden perlu datang menjembatani. Jadi datang ke Teheran, datang ke Riyadh. Nggak dijawab, totonya Menlu yang datang, yang dikirim. Seminggu Menlu di Indonesia datang, Presiden Jinping datang ke Iran, Presiden Jinping datang ke Riyadh. Bisa melihat nggak perbedaan ini? Padahal siapa dia? Kalau dibilang komunis, bukan beragama, dia yang bisa mendamaikan. Nah terus apa makna OKI buat kita? Bukan leverage buat saya. Kita negara penting di dua benua, dua lautan. Itu bukan posisi ya strategis, tapi bukan leverage, itu kerawanan. Kita bisa diterang dari Pasifik, dari Indian Ocean, kita bisa diserang dari Singapura, Malaysia, Sarawak sana, kita bisa diserang dari Australia. Kok dibilang itu leverage? Gimana? Kita nggak punya. Leverage itu yang nyata, yang bisa diterima oleh mereka yang berkonflik kalau kita jadi tengah. Kembali kita tadi ya. Singkat cerita, ketemu di Dubes, Indonesia dan Israel sepakat harus ketemu menterinya, Menlu. Oke, Menlu kapan? Israel tanya. Besok bisa nggak Menlu ketemu sama Menlu saya? Bilang begitu. Gelagapan Pak Dubes saya. Ya nggak mungkin, kita kan harus begini, jauh ini begitu. Oh, katanya mau segera berperang gitu kan. Jadi kapan? Ada sidang HAM. Nah, sekarang kita presiden sidang HAM nih. Menteri pasti datang ngasih sambutan. Wah, kan tuh masih 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan lagi datang. Kali itu saya bikin tertutup karena saya harus tahu kalau media pasti nunggu di luar. Saya cariin jalan lewat dapur belakang tuh, kayak film-film lah. Jadi saya udah tahu tuh. Dibikin tertutup. Pertemuan rencananya 1+2, artinya Menlu plus 2. 2 itu Dubes dan Wakil Dubes. Sana juga 1. Datang saya ke sana. Wah, nggak boleh masuk. Saya bilang, saya yang ngatur pertemuan ini tuh, itu Mossad tuh yang jaga tuh. Oh, please masuk. Wah, lagi steril kan. Saya telepon diplomat Israel. Gimana jadi ya 1+2 jam sekian? Ada perubahan dari kami. Menteri kami bawa 5 orang. Wah, kan saya yang harus mengatur lagi, mejanya dipanjangin lagi. Lah karena Menlu kita datang cuma bawa 1 ajudan, 2 Dubes sama wakil kita, udah baru 3 kan. Makanya saya diikutin tuh. Itu pun baru 1+4 ya. Ya udah saya jadi, makanya saya bisa cerita. Indonesia mau berperan. Wah, ini berita besar buat kami Israel. Kita bisa umumkan besok di koran. Siap nggak? Boleh, tapi apa yang kami? Kalau Indonesia benar serius, akui Israel dulu. Wajar nggak tuh permintaan? Ya tidak. Ya wajar dong. Masa Anda musuhan sama ini, saya mau jadi penengah tapi saya nggak ngakuin Anda. Cuman dia yang ngakuin saya. Dan tidak mungkin itu kita lakukan. Tidak mungkin kita lakukan. Tapi yang hebat, kita gelagapan dengan posisi itu. Itu tidak mungkin. Iya. Karena kita adalah walaupun moderat, kami mayoritas begini, kita harus bicara dengan banyak organisasi. Oh jadi nggak bisa segera. Ya nggak mungkin. Kalau nggak mungkin terus saya bagaimana mempertanggungjawabkan Indonesia di Israel menunjuk Indonesia sebagai mediator padahal Indonesia nggak ngakui kami. Kira-kira gimana? Saya juga punya konstituen, kata menterinya tuh. Singkatnya pertemuan bubar jalan ya, makan-makan aja ya. Itulah leverage kita apa? Sekarang tanya, tadi kan saya singgung, sekarang diplomasi lagi berlangsung keras di Timur Tengah. Uni Emirat punya hubungan sama Israel. Saudi juga nggak ada masalah. Qatar apalagi, Egypt. Semua yang ingin menyelesaikan masalah di Turki pasti punya pengakuan terhadap Israel nomor 1 itu. Kalau nggak akan diterima Israel. Karena itu bagian dari trust negara yang akan. Persis. Dan itu syarat utama diplomasi. Kita harus balance. Kalau saya mengakui dia doang tapi nggak ngakuin, buat bagaimana bisa saya? Pasti saya akan bias dong. Kita nggak punya. Jadi kalau saya ditanya kembali lagi singkatnya, kita nggak bisa apa-apa. Terus kalau ditanya dampaknya, ya pasti kena. Apa namanya minyak naik, ya kita kena, Ya, gitu kan? dampaknya sangat besar. Kita masih kita. impor, Ya. besar lagi impor kita. Itu pun mungkin Berarti ada kaitannya dengan kita, yaitu kita terkena dampaknya. Terkena dampaknya.
Terima kasih. Khusus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian telah hadir Mudah-mudahan di cukup ya. To The Point aja. Maaf kalau saya banyak ngomong karena daripada pertanyaan pendek saya jawab pendek pasti nggak tuntas. Terima kasih banyak. Terima Pak Dian. kasih Pak Dian. Mudah-mudahan- Sobat Cindo, jika diplomasi mati, mesin perang akan berbunyi. Perang bukan soal siapa yang menang atau mati, tapi tentang siapa yang tersisa untuk membangun kembali mimpi yang terhenti. Saya Ika Kesuma, Saya David Silahoy. Sampai jumpa. sampai jumpa. To the point aja.